dasarnya adalah ketika hubungan pernikahan itu tidak solid. Lalu kemudian mungkin membuat masing-masing itu tidak puas. Tapi yang paling banyak juga adalah bahwa boleh loh gitu. Oh, normal loh kalau laki-laki tuh lirik-lirik kiri kanan, sendi-sendi kiri kanan gitu kan. Terus atau saya kira pasangan yang berselingkuh, baik laki-laki maupun perempuan, itu pada dasarnya hampir sama ya. Dan yang jelas nomor satu itu biasanya memang punya kebutuhan untuk emosional, mungkin seksual, mungkin juga finansial, mungkin juga karena atas dasar kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Tapi biasanya adalah 3 itu gitu. Jadi dasarnya adalah ketika hubungan pernikahan itu tidak solid. Lalu kemudian mungkin membuat masing-masing itu tidak puas dengan hubungan perkawinan gitu ya. Sehingga mencarilah pemenuhan kebutuhannya di luar. Awalnya biasanya ya itu tadi karena masalah emosional, karena kurang diperhatikan, sementara yang di luar sana banyak yang memperhatikan. Enggak laki, enggak perempuan. Ya. Pasti ada alasan ini gitu. Tapi nomor satu yang terjadi adalah sebelum kita menyalahkan orang-orang yang di luar, ya, bukan saya tidak ingin menyalahkan, bukan, tetapi yang jelas dasar awal pertama itu adalah ketika pernikahan itu, komitmen pernikahan tidak kokoh. Lalu kemudian muncullah itu tadi gitu. Jadi ada sebuah kebutuhan baik yang laki maupun yang perempuan nih, gitu kan? Kebutuhan emosional kah, kebutuhan seksual kah, kebutuhan ekonomi lah, apapun pasti ada alasannya gitu. Nah, sekali lagi tanpa maksud untuk membela pelakor atau pebinor, tidak. Tetapi saya meletakkan dulu dasar pertamanya. Ketika dia tidak kokoh, muncullah kebutuhan tersebut. Yang kedua, nah ini baru persoalan munculnya adalah sekarang di era saat ini dibandingkan 30 tahun yang lalu. Ternyata pelakor dan pebinor ini suplainya bertambah. Nah, ya kan? Sekali lagi tadi saya menyebutkan itu nomor satu, bukan berarti saya membela dan kemudian tidak mau menyalahkan, tidak. Ini saya letakkan di nomor 2 gitu ya. Jadi demand-nya itu yang dulu pertama kali muncul, kebutuhan itu muncul. Karena butuh, demand itu naik, supply ini juga meningkat. Tapi bisa jadi terjadi supply-nya duluan yang meningkat, baru demand-nya juga turun. Bisa juga. Ya, jadi saya meletakkan ini nomor 1, nomor 2, mana ayam mana telur, susah juga sebenarnya gitu kan. Bahwa di era sekarang, di tahun 2022 di era milenial ini, ternyata perselingkuhan itu mudah. Karena kalau dulu 30 tahun lalu susah ya untuk berhubungan atau bertemu dengan orang, susah gitu kan. Lagi pula mungkin belum ada handphone. Nah ini akhirnya menjadi yang nomor 3 nih. Tadi kalau yang pertama supply, demand ya. Kalau mau lebih nyaman, oke, kita taruhlah si supply-nya nomor 1, demand-nya juga nomor 2 gitu kan. Terserah gitu ya. Tapi terus kemudian yang ketiga adalah yang faktor yang mempermudah ya. Yang jelas ada penelitian yang sangat seru nih harus saya sampaikan. Ternyata perselingkuhan meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi. Bisa dibayangkan dulu kalau mau selingkuh mesti masukin kertas di dalam botol, susah ya, lama banget ketemunya gitu. Kalau sekarang ketika sudah ada teknologi handphone, berselingkuh itu udah semudah membuat teks di handphone gitu ya. Dan ketika sudah ada handphone di tangan itu tadi, langsung address-nya langsung ditujukan kepada yang bersangkutan, langsung lah. Nah, lalu kemudian ditambah lagi, kalau yang nomor 3 tadi teknologinya,
Lalu kemudian muncullah aplikasi-aplikasi yang juga memudahkan. Jadi ada aplikasi-aplikasi media sosial dan lain sebagainya yang memudahkan orang untuk kemudian menjadi berselingkuh itu tadi. Kemudian mungkin yang berikutnya kita bisa bayangkan juga adalah bahwa ada nah di sini mulai ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan, ya. Bahwa ternyata ketika laki-laki berselingkuh itu kita berada di dunia yang cenderung permisif terhadap perselingkuhan laki-laki, gitu, ya. Dan ini juga yang membuat laki-laki cenderung setelah melakukan perselingkuhan itu mungkin tingkat rasa bersalahnya lebih rendah dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena proses penghakiman judgmental kepada laki-laki lebih kecil dibandingkan kepada perempuan. Kalau tadi alasannya mengapa hampir sama, gitu ya. Tapi ketika sudah terjadi, lalu kemudian untuk nanti menjadi terjadi lagi, yang laki-laki lebih mudah terjadi lagi karena masyarakat kita lebih pemaaf, satu, kemudian lebih memberikan pemakluman bagi para pria, gitu. Sementara kalau bagi perempuan, wah itu bisa jadi lebih fatal ya, hukumannya, kemudian penilaiannya. Bahkan pada sebuah situasi pun kita seringkali melihat nih ya, ketika ada terjadi perselingkuhan, yang paling sering kan apa? Kita sebut perempuannya adalah pelakor, gitu ya. Dan ketika kita bilang pelakor saja, itu sudah judgement-nya sudah keluar banyak yang menghakimi, begitu. Nah, itu juga yang menjadi alasan sehingga akhirnya yang salah tuh perempuannya lagi. Padahal mungkin yang pertama kali memulai, yang memunculkan demand itu tadi adalah para prianya, bahwa supply melimpah pun kalau prianya tidak mau, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di media sosial pun juga banyak tuh di TikTok. Laki-laki lagi turun tangga eskalator, kemudian dicolek, telepon, gitu. Terus laki-lakinya bisa kasih, ada cincinnya men, gitu, ada cincin, gitu kan. Nah, tapi berapa banyak laki-laki pria yang seperti itu, gitu. Nah, itu sebenarnya kembali lagi adalah proses untuk masuk ke dalam cara berpikir kita, gitu ya. Sebenarnya ini bagus untuk mengajarkan ini loh reaksi cowok-cowok yang keren, gitu kan. Tapi yang paling banyak juga adalah bahwa boleh loh, gitu. Oh, normal loh kalau laki-laki tuh lirik-lirik kiri kanan, sendi-sendi kiri kanan, gitu kan. Terus atau bahkan bisa menjadi kebahagiaan, bisa menjadi kebanggaan ya. Saya kok kadang-kadang suka nggak tega kalau menyebut kata pelakor itu ya, karena bagaimana kualitas perkawinan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah tanda-tanda tentang adanya kemungkinan perselingkuhan, gitu ya.